Tahukah Anda bahwa tragedi yang mengakhiri era keemasan Khulafaur Rasyidin justru terjadi di waktu paling mulia saat azan subuh berkumandang di pertengahan bulan suci Ramadan. Di saat umat Islam sedang berlomba meraih ampunan, sebuah pedang beracun justru diasah untuk menumpahkan darah manusia paling mulia di zamannya. Ini bukan sekadar kisah pembunuhan biasa, melainkan detik-detik runtuhnya gerbang ilmu, matinya keadilan, dan syahidnya sang singa Allah di tangan seorang pengkhianat yang merasa dirinya paling benar. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah, adalah figur yang namanya terukir emas dalam sejarah. Beliau adalah pemuda pertama yang memeluk Islam, pahlawan perang Badar dan Khaibar, serta pemegang pedang Zulfikar yang legendaris. Namun, di tahun ke-40 Hijriah ini, sang khalifah tidak duduk di atas singgasana emas. Ia adalah pemimpin yang zuhud, yang menambal sendiri sandalnya dan memakan roti gandum kasar, sementara kekuasaannya membentang dari Mesir hingga Persia. Kufa, ibu kota kekhilafahan saat itu, bukanlah tempat yang damai. Kota ini adalah kawah mendidih dari intrik politik, perpecahan, dan pengkhianatan. Setelah Perang Siffin dan peristiwa Tahkim, muncul kelompok Khawarij, orang-orang yang dangkal pemahamannya namun keras kepala, yang mengkafirkan siapa saja yang tidak sejalan dengan mereka, termasuk Ali bin Abi Thalib. Di lorong-lorong sempit Kufa inilah benih-benih kebencian mulai tumbuh subur, menunggu waktu untuk meledak. Rencana jahat ini sebenarnya tidak bermula di Kufa, melainkan di Mekah. 3 orang Khawarij bertemu dalam kerahasiaan malam. Mereka bersepakat untuk membunuh 3 pemimpin besar Islam saat itu secara serentak. Muawiyah di Syam, Amr bin As di Mesir, dan Ali bin Abi Thalib di Kufa. Mereka meyakini tindakan keji ini sebagai jalan pintas menuju surga. Salah satu dari mereka, Abdurrahman bin Muljam, mengambil beban terberat: membunuh Ali, sang Amirul Mukminin. Abdurrahman bin Muljam bukanlah orang biasa. Dia dikenal sebagai ahli ibadah, penghafal Al-Quran, dan orang yang rajin puasa di siang hari serta sholat di malam hari. Namun, ibadah tanpa pemahaman yang benar telah meracuni jiwanya. Ia membeli sebuah pedang seharga 1.000 dirham, lalu merendam mata pedang itu dalam racun mematikan selama sebulan penuh. Setiap asahan pedangnya diiringi dengan niat jahat untuk merobek tubuh menantu Rasulullah. Hari-hari menuju 19 Ramadan, Ali bin Abi Thalib sering kali tampak murung. Beliau teringat sabda Rasulullah SAW puluhan tahun silam, yang meramalkan bahwa janggut beliau akan basah oleh darah dari kepalanya. Ali sering memegang janggutnya dan bergumam, "Kapan orang celaka itu akan datang? Mengapa janji itu belum terpenuhi?" Beliau tahu waktunya sudah dekat. Kematian baginya bukanlah hal yang menakutkan, melainkan pertemuan yang dirindukan dengan sang kekasih. Malam itu, malam ke-19 Ramadan, Ali tidak bisa memejamkan mata. Putrinya, Ummu Kulsum, melihat ayahnya terus terjaga, memandang langit, dan berulang kali berkata, "Demi Allah, aku tidak berdusta dan tidak didustakan. Inilah malam yang dijanjikan itu." Kegelisahan sang singa Allah bukan karena takut mati, melainkan karena getaran spiritual yang dahsyat menyambut takdir yang telah digariskan Tuhan sejak azali. Saat fajar Shadiq hampir menyingsing, Ali melangkah keluar rumah menuju masjid. Namun, sebuah kejadian ganjil terjadi.
angsa-angsa peliharaan di halaman rumah yang biasanya tenang tiba-tiba berteriak dan mengepakkan sayap di hadapan beliau, seolah ingin mencegah kepergiannya. Ali memandang mereka dengan lembut dan berkata kepada keluarganya, "Biarkan mereka, karena sesungguhnya mereka sedang meratap." Bahkan alam pun seolah tahu tragedi apa yang akan menimpa. Ali memasuki Masjid Kufa yang masih remang-remang. Sebagai pemimpin yang peduli, beliau tidak langsung menuju mihrab. Beliau berjalan berkeliling, membangunkan orang-orang yang tertidur untuk melaksanakan sholat subuh. "As-sholah, as-sholah," serunya dengan suara lantang namun kebempakan. Tanpa beliau sadari, salah satu orang yang beliau bangunkan adalah pembunuhnya sendiri, Ibnu Muljam, yang menyembunyikan pedang beracun di balik jubahnya dengan posisi telungkup pura-pura tidur. Saat Ali melangkah menuju bagian depan masjid, Ibnu Muljam bangkit. Jantungnya berdegup kencang, dipacu oleh kebencian dan keyakinan sesat. Ia memberi isyarat kepada dua rekannya, Wardan dan Syabib, yang juga telah bersiap. Di dalam masjid yang suci itu, setan telah merasuki hati mereka, membuat mereka buta bahwa yang akan mereka serang adalah sepupu Nabi yang paling dicintai, pintu gerbang ilmu, dan suami dari Fatimah Az-Zahra. Ali berdiri di mihrab. Ia mengangkat tangannya, menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Sang Pencipta. Allahu Akbar. Suara takbirnya memecah keheningan subuh, menggetarkan dinding-dinding masjid. Itu adalah takbir pembuka sholat yang terakhir dari Sang Khalifah. Sholat sunnah fajar yang beliau lakukan dengan penuh ketenangan, seolah-olah beliau sedang berpamitan dengan dunia fana ini. Saat Ali hendak bangkit dari sujud atau ruku, para pembunuh itu bergerak. Rekan Ibnu Muljam mencoba menyerang lebih dulu, namun tangannya gemetar atau takdir berkata lain. Tebasannya meleset dan hanya menghantam tiang masjid. Namun, kegagalan itu tidak menghentikan rencana biadab mereka. Ibnu Muljam dengan mata gelak dan hatu membatu maju menerjang ke depan. Sambil berteriak slogan Khawarij, "Hukum hanya milik Allah, bukan milikmu wahai Ali," Ibnu Muljam mengayunkan pedang beracun itu sekuat tenaga. Pedang itu menghunjam tepat di kepala Sang Amirul Mukminin, di bekas luka yang pernah beliau dapatkan dalam Perang Ahzab bertahun-tahun silam. Racun yang telah disiapkan sebulan penuh itu seketika meresap ke dalam aliran darah Sang Singa Allah. Darah segar mengucur deras, membasahi janggut putih dan mihrab tempat beliau bersujud. Namun, apa yang keluar dari lisan Ali bukanlah teriakan kesakitan atau sumpah serapah. Dengan suara lantang yang menggema hingga ke langit, beliau berseru, "Fuztu wa Rabbil Ka'bah." Demi Tuhan pemilik Ka'bah, aku telah beruntung. Bagi Ali, syahid adalah kemenangan tertinggi, puncak dari kerinduan untuk bertemu Tuhannya. Masjid Kufa gempar. Amirul Mukminin terbunuh! Amirul Mukminin terbunuh! Teriakan histeris terdengar di mana-mana. Orang-orang berlarian mengejar Ibnu Muljam. Sang pembunuh sempat mencoba kabur, namun akhirnya berhasil diringkus oleh umat yang marah. Sementara itu, tubuh Ali yang mulai melemah segera dibaringkan, dikelilingi oleh putra-putranya, Hasan dan Husein, yang berlari datang dengan air mata berlinang. Dengan hati-hati, tubuh Sang Khalifah dibawa pulang ke rumahnya. Matahari pagi 19 Ramadan terbit dengan suram, seolah enggan menyinari bumi yang telah dinodai oleh darah manusia suci.
Kabar penusukan Ali menyebar cepat bagai api membakar ilalang, membuat seluruh kota Kufa tenggelam dalam tangisan dan duka yang mendalam. Langit seakan runtuh bagi para pecinta Ahlul Bait. Di pembaringan mautnya, Ali meminta agar pembunuhnya dihadapkan padanya. Ketika melihat Ibnu Muljam yang terikat ketat, Ali justru berkata kepada putranya, "Longgarkan ikatannya, wahai Hasan. Jangan sakiti dia." Ali kemudian bertanya dengan lembut, "Wahai musuh Allah, bukankah aku telah berbuat baik padamu? Apa yang membuatmu tega melakukan ini?" Jawaban Ibnu Muljam hanyalah kebisuan dari jiwa yang telah mati rasa. Momen paling mengharukan terjadi ketika seorang tabib membawakan susu untuk memulihkan tenaga Ali. Ali meminumnya sedikit, lalu menatap wajah pucat pembunuhnya. Beliau menyodorkan sisa susu itu dan berkata, "Berikan ini padanya, dia tampak kehausan dan ketakutan." Ali berpesan, "Beri dia makan dari apa yang aku makan, dan beri dia minum dari apa yang aku minum." Akhlak macam apa ini? Memberi minum pada orang yang baru saja merenggut nyawanya. Dalam sisa nafasnya, Ali tidak meminta balas dendam membabi buta. Ia mewariskan keadilan. "Wahai Bani Abdul Muthalib," bisiknya, "janganlah kalian menumpahkan darah kaum muslimin dengan alasan agar mukmin terbunuh. Jika aku mati, balaslah pembunuhku dengan satu alasan saja. Jangan mutilasi. Karena aku mendengar Rasulullah melarang mutilasi, bahkan terhadap anjing gila sekalipun. Jika aku selamat, akulah yang berhak mengampuni atau menghukumnya." Racun itu bekerja dengan ganas. 2 hari kemudian, pada malam ke-21 Ramadan, kondisi Ali semakin kritis. Lidahnya tak henti berzikir. Wasiat terakhirnya adalah tentang takwa dan menjaga sholat. As-sholah, as-sholah. Itulah kata-kata terakhir yang beliau ucapkan sebelum ruh sucinya terbang tinggi kembali ke haribaan ilahi, menyusul Rasulullah SAW dan Fatimah yang telah lama menantinya. Khawatir makam beliau akan digali dan dinodai oleh kaum Khawarij atau musuh-musuh politiknya, jenazah Ali dimakamkan secara rahasia di tengah malam di wilayah Najaf. Tidak ada upacara kenegaraan, tidak ada iring-iringan besar. Sang kaisar kaum Papa pergi sebagaimana ia hidup, dalam kesederhanaan dan ketenangan, jauh dari kemegahan duniawi yang selalu ia tolak. Wafatnya Ali bin Abi Thalib menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin, 30 tahun masa kepemimpinan terbaik setelah kenabian. Dengan kepergiannya, hilanglah sosok pemimpin yang menggabungkan kekuasaan negara dengan kesucian rohani. Umat Islam kehilangan pelindung, fakir miskin kehilangan ayah, dan keadilan kehilangan pedangnya. Dunia Islam memasuki babak baru yang penuh dengan dinasti kerajaan dan perebutan kekuasaan. Tragedi 19 Ramadan bukan sekedar sejarah kematian, melainkan monumen abadi tentang kemuliaan akhlak. Ali mengajarkan kita bahwa bahkan di saat leher terancam, kemanusiaan tidak boleh mati. Bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa dendam. Fustu warabbil Ka'bah. Beliau benar-benar telah menang. Menang melawan hawa nafsu, menang melawan dunia, dan kembali kepada Tuhannya dengan hati yang ridho. Semoga Allah meridhoi Ali bin Abi Thalib, sang singa Allah. Mari jadikan Ramadan tahun ini bukan sebagai bulan hibernasi, tapi sebagai bulan prestasi. Seperti Thorik yang menatap Andalusia, tataplah masa depanmu dengan keberanian yang sama. Silahkan subscribe dan tekan lonceng agar dapat kisah lainnya. Sampai jumpa di lembaran sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.